Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Syarat Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 24a. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki hari kedua masa Prapaskah. Lewat bacaan Injil pada hari ini, kita disadarkan bahwa mengikuti Yesus tidaklah mudah. Ada sejumlah syarat penting yang harus kita lakukan. Syarat-syarat itu menjadi sebuah ujian atau parameter bagi kita, sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Yesus. Atau sebaliknya, kita tidak layak disebut pengikut Yesus. Penulis Lukas hari ini menegaskan kepada kita mengenai sikap Yesus yang sangat tegas. Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajukan 3 syarat penting supaya kita bisa menjadi pengikutnya. Syarat yang pertama untuk menjadi pengikut Yesus adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mengatakan tidak kepada kesenangan maupun kepentingan diri atau kelompok yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Allah. Menyangkal diri juga berarti menolak godaan-godaan atau tawaran-tawaran yang dapat melemahkan iman kita, serta dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan demikian, menyangkal diri menunjukkan suatu kedewasaan rohani, dan Yesus telah menunjukkan kepada kita cara menyangkal diri. Misalnya, saat Yesus mau diangkat orang-orang Israel jadi raja, bahkan para murid mengharapkan Yesus menjadi raja Israel. Sebab dengan menjadi raja, para murid mendapatkan jabatan. Tuhan Yesus tentu saja menyangkal
atau menolak keinginan orang Israel dan para muridnya, karena hal itu tidak sesuai rencana dan kehendak Allah. Yesus lebih memilih menderita karena hal itu sesuai kehendak dan rencana Allah. Saudara-saudari terkasih, menyangkal diri atau menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memahaminya dalam cerita berikut. Hari itu, Ibu Francesca, nama samaran, sedang bingung. Bukan hanya persediaan beras yang sudah habis, tetapi Ibu Francesca juga tidak memiliki uang untuk membeli beras atau makanan lain untuk dirinya dan keluarganya. Yang paling menyita pikiran Ibu Francesca adalah kedua anaknya yang masih di sekolah. Ibu Francesca tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kedua anaknya pulang. Mereka pasti lapar dan butuh makanan. Dalam keadaan putus asa, rumah Ibu Francesca didatangi oleh tetangganya yang membawa makanan yang cukup dimakan oleh 2 orang. Melihat hal itu, Ibu Francesca merasa sangat bersyukur. Beberapa jam kemudian, kedua anaknya pulang. Dan kedua anaknya langsung menghabiskan makanan yang tersedia. Namun, pada saat makanan sudah habis, anak yang paling besar bertanya kepada ibunya, "Mama sudah makan ya?" Dengan wajah senyum dan bahagia, Ibu Francesca menjawab, "Sudah nak, Mama sudah makan." Saudara-saudari terkasih, jawaban Ibu Francesca bahwa dia sudah makan, padahal dia belum makan, merupakan salah satu bentuk penyangkalan diri. Ibu Francesca membiarkan dirinya tetap dalam keadaan lapar demi melihat kedua anaknya bahagia dan hidup sehat. Ibu Francesca rela menderita untuk sesuatu yang lebih baik dan mulia, yakni kebaikan dan masa depan kedua anaknya yang dia kasihi. Hal ini telah dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Francesca itu belum dapat dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang lebih mementingkan diri sendiri. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus rela menderita demi kita umat manusia. Syarat yang kedua untuk menjadi pengikut Yesus ialah memikul salib. Salib adalah tanggung jawab atau tugas yang harus kita lakukan, termasuk risiko atau bahaya yang muncul. Misalnya, sebagai pengikut Yesus, kita diajarkan untuk mencintai. Tetapi ketika kita belajar mencintai, kita malah dihina, diejek, atau bahkan disakiti. Dan itulah salib hidup kita. Dan syarat ketiga untuk menjadi pengikut Yesus adalah mengikuti Yesus, bukan mengikuti orang lain atau ajaran lain yang tidak jelas.
Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Aku. Semoga di masa Prapaskah ini kami terdorong untuk hidup sebagai pengikut-Mu dengan menyangkal diri dan memikul salib. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.